Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. Tim gabungan berhasil padamkan karhutlah Dusun Pasar Pematang Lumut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beras SPHP kembali diperjualbelikan di Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali kami kembali menjumpai Anda di Jambi hari ini edisi Selasa 22 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Dwi Anggraini dan saya Z Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, tim Satgas Karhutla hingga kini masih berjibaku memadamkan api di lahan gambut Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Titik api yang jauh dari sumber air menjadi tantangan tim Satgas dalam penanggulangan kebakaran. Tim Satgas Karhutla Kabupaten Muaro Jambi bersama tim Satgas Provinsi Jambi hingga Selasa 22 Juli masih berjibaku memadamkan api di lahan gambut Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Lahan gambut yang kering ditambah kondisi angin yang kencang dan sulitnya sumber air menjadi tantangan tim Satgas dalam penanggulangan kebakaran yang telah berlangsung sejak pekan lalu. Petugas harus menarik selang dengan sangat panjang untuk menjangkau titik api yang jauh dari sumber air. Pelaksana tugas Kalaksa BPBD Muaro Jambi alias mengatakan untuk luas kebakaran diperkirakan sudah mencapai 60 hektar. Selain melakukan pemadaman, tim juga melakukan pembasahan agar api tidak menyebar ke lahan yang belum terbakar. Sampai dengan hari ini kita masih juga berbicara di lapangan, mengingat kondisi merupakan lahan gambut, lahan kering, sehingga memang diperlukan usaha ekstra dalam rangka untuk memadamkan kebakaran hutan yang ada di lokasi sekarang ini. Atas peristiwa ini, tim Satgas kembali mengimbau kepada warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca panas dan lahan yang kering membuat api dengan cepat merambat sehingga membahayakan lingkungan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Kebakaran lahan gambut di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi masih terjadi hingga saat ini. Tim Satgas Karhutla terus berjibaku melakukan pemadaman baik melalui darat maupun udara. Proses pemadaman api di lahan gambut yang terbakar di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi terus dilakukan. Selain dari jalur darat, pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara menggunakan 1 unit helikopter waterbombing milik Sinarmas. Kadaops Manggala Agni Bukit Tempurung PLH Kadaops Manggala Agni Kota Jambi Sandi Prabowo mengatakan sejak hari Minggu kemarin hingga siang hari ini api masih terdeteksi. Kondisi lahan yang terbakar terus meluas hingga ketersediaan air yang sulit menjadi kendala tersendiri dalam pemadaman. Sementara itu, selain mendeteksi di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, tim juga telah memadamkan api di lahan yang terbakar di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang saat ini masih dalam proses pendinginan. Sementara, untuk Karhutla di Kabupaten Batanghari masih menunggu informasi lebih lanjut oleh petugas di lapangan. Ya, untuk kita ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam. Itu laporan dari masyarakat Gambut Jaya. Kita sudah turunkan tim berjumlah 1 regu untuk melaksanakan pemadaman. Di sana bergabung bersama Satgas Karhutla Provinsi Jambi dari BPBD, TNI, Polri, dan perusahaan. Juga masyarakat membantu dalam upaya penanganan pemadaman karhutla. Untuk saat ini kondisi di lokasi api masih menyala dan kawan-kawan masih berjibaku di lapangan. Kurang lebih tercatat 100 orang lebih personil melaksanakan pemadaman. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan mengingat kondisi lahan gambut yang rentan terbakar dan sulit dipadamkan. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan.
Sementara itu, saudara, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Dusun Pasar, Desa Pematang Lumut berhasil dipadamkan. Sulitnya medan dan jauhnya lokasi dari sumber air menjadi hambatan dalam proses pemadaman. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi sejak kemarin di Dusun Pagar Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, akhirnya hari ini sekitar pukul 10 pagi tadi berhasil dipadamkan. Api yang membakar sekitar 5 hektar lahan dengan topografi dataran rendah rawa dengan vegetasi semak belukar padam setelah tim menurunkan waterbombing milik PT Wirakarya Sakti WKS. Sulitnya pemadaman dikarenakan kondisi lapangan yang sulit dijangkau karena harus menggunakan ketinting atau perahu dalam memobilisasi peralatan. Jauhnya sumber air turut menghambat proses pemadaman. Terkait karhutla, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki menegaskan masih menyelidiki penyebab terjadinya karhutla di RT 15 dan RT 16 Dusun Pasar Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara. Pihaknya berjanji akan menindak tegas siapa saja jika kebakaran ini disebabkan oleh kelalaian manusia. Penyebab kebakaran sementara masih kita dalam proses penyelidikan. Tentunya kami harapkan kepada seluruh masyarakat ini sudah memasuki musim kemarau agar berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan di kebun maupun di lahan kosong. Jangan melakukan pembakaran dalam bentuk apapun, baik membuka lahan maupun saat membersihkan kebun, ya, sehingga kita antisipasi untuk jangan sampai api nanti merambat ke lahan-lahan yang rawan terjadi kebakaran. Guna menekan terjadinya karhutla di wilayah hukumnya, Polres Tanjung Jabung Barat bersama Dandim 0419 Tanjab meminta Babin Kamtipmas dan Babinsa untuk aktif berpatroli dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kapolres juga mengimbau masyarakat khususnya pemancing untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, Kapolres membuka sayembara kepada siapapun yang bisa menangkap pelaku karhutla akan diberikan apresiasi uang 5 juta rupiah. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Taman Raya Sultan Taha Saifuddin Jambi di Kabupaten Batanghari kembali terbakar. Upaya pemadaman api telah dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan dengan menggunakan peralatan pemadam. Sejumlah petugas dari Manggala Agni, BPBD, dan Pam Swakarsa melakukan pemadaman lahan Tahura Senami, Kabupaten Batanghari yang terbakar. Total luasan terbakar mencapai 2 hektar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari Kurniadi mengatakan, dari hasil laporan sementara, api yang membakar hutan Taman Raya atau Tahura tersebut sudah berhasil dipadamkan. Proses pemadaman hingga pendinginan cukup memakan waktu yang lama dikarenakan lokasi yang cukup sulit dijangkau. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kemunculan api, namun petugas masih berupaya melakukan investigasi guna mencari tahu penyebab kebakaran hutan dan lahan tersebut. Ada peristiwa kebakaran lahan di Tahura Sultan Taha Saifuddin. Posisi berada di 2 titik dengan luasan yang terbakar lebih kurang 2 hektar. Tapi alhamdulillah posisi malam tadi ini sudah dapat ditangani sepenuhnya dan proses hari ini dalam tahap pendinginan. Kurniadi juga berharap agar masyarakat tidak melakukan tindakan pembakaran terhadap lahan, khususnya di kawasan Tahura yang merupakan wilayah konservasi hutan milik negara. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, lahan sawit milik warga yang berada di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah pada Selasa siang terbakar. 2 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Memasuki puncak musim kemarau di wilayah Kabupaten Tebo, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi. Kali ini kebakaran terjadi di salah satu kebun sawit milik warga yang berada di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. 2 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Para petugas yang terdiri dari BPBD dan juga Manggala Agni berjibaku untuk memadamkan dan melakukan pendinginan di beberapa titik agar api tidak meluas. Setelah beberapa jam melakukan penyiraman, titik api yang berada pada tumpukan kayu kering bisa dipadamkan oleh petugas. Tadi pagi sekitar jam 9.30 mendapat laporan dari masyarakat
ada kejadian kebakaran lahan di Pal 10 ya, Desa Sungailu. Hari ini dan saat ini kami masih melakukan pendinginan ya, bekas terjadinya kebakaran di perkebunan masyarakat. Sementara itu, data dari BPBD Kabupaten Tebo hingga bulan Juli sudah terjadi 9 kasus karhutla. Banyaknya kasus kebakaran pada musim kemarau ini. BPBD Kabupaten Tebo terus meminta kepada warga untuk sama-sama menjaga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dampak musim kemarau yang melanda kota Jambi dalam beberapa pekan terakhir mulai dirasakan warga Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai-Pura. Puluhan rumah warga di wilayah tersebut mengalami kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih. Akibat kemarau panjang yang terjadi selama beberapa pekan terakhir di kota Jambi, warga RT 04 Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai-Pura mengalami kesulitan air bersih. Sebanyak 80% dari 110 kepala keluarga di wilayah ini terdampak kekeringan. Salah seorang warga RT 04 Teluk Kenali, Rosnawati, mengatakan telah mengalami kekeringan sejak 2 bulan terakhir. Sumur-sumur warga mulai berangsur kering sejak beberapa pekan terakhir. Bahkan, warga terpaksa mengambil air secara bergantian karena berkurangnya ketersediaan air di dalam sumur. Udah 2 bulanan lah. 2 bulan terakhir nih? Iya. Di kayak mana kondisi airnya? Airnya keruh. Kadang jernih, kadang keruh. Kayak itulah. Jadi satu sumur dibagi berapa orang? Oh, 5 rumah? 5 rumah. Jadi pemakaiannya tuh gimana tuh? Makanya kayak gitulah. Ganti-gantian? Iya, ganti-gantian. Kalau hampir semua nih, 80% mungkin sudah hampir kekeringan semua nih Pak. Ada berapa kakak tuh Pak? Kalau di RT saya 110 kakak. Sudah kemaraunya nih sejak kapan kekeringan? Kalau kemarau nih sekitar sebulan ini sudah dampaknya air tuh di sumur surut. Termasuk di sumur saya sudah keringan, di sumur tetangga nih sudah dikit-dikit lagi giliran nambah airnya. Warga berharap adanya bantuan air bersih dari pemerintah, mengingat ketersediaan air yang terus berkurang di tengah musim kemarau. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun awasi peredaran beras oplosan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Ya, terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, Saudara, Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun menerjunkan tim untuk mengawasi peredaran beras oplosan di supermarket dan juga pasar swalayan. Upaya ini dilakukan sebagai respon terhadap adanya dugaan beras premium yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Satgas Pangan Polri telah merilis sebanyak 212 merek beras di Indonesia tidak memenuhi standar mutu. Sementara hasil investigasi nasional menemukan 26 merek beras di Provinsi Jambi tidak memenuhi standar mulai dari berat kemasan yang tidak sesuai, komposisi yang meragukan, hingga pelabelan yang tidak semestinya. Dari 26 merek tersebut, 6 merek beras dicurigai beredar di Kabupaten Sarolangun. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun Imron mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi dan terus melakukan monitoring gabungan untuk mengungkap adanya peredaran produk beras bermasalah di sejumlah titik strategis seperti pasar, swalayan, dan minimarket lokal, di antaranya beras merek Sania, Platinum, Raja Premium, dan Raja Platinum. Imron menjelaskan pemeriksaan difokuskan terhadap aspek takaran serta mutu fisik beras maupun kadar air hingga tingkat kebersihan dan bentuk butir beras, termasuk melakukan penimbangan beras serta memeriksa secara langsung kualitas beras, apakah beras biasa atau beras premium. Temuannya itu dua. Yang pertama, kurangnya timbangan, kemudian beras yang biasa dinaikkan menjadi beras platinum dan premium. 4 merek ya yang
sehari-hari kita sering temukan di swalayan-swalayan seperti Sofia, kemudian ada Raja Premium, Raja Platinum juga ada. Kalau untuk yang merek yang lain, hasil pengamatan sementara sih di peredaran masyarakat belum ada. Cuma tidak menutup kemungkinan itu ada. Hari ini kita turunkan tim. Pemeriksaan yang melibatkan tim pengendali inflasi daerah dan tim Satgas Pangan merupakan bagian dari upaya mencegah beredarnya beras oplosan di Kabupaten Sarolangun, serta bertujuan menjaga stabilitas harga dan mutu beras hingga mengantisipasi potensi praktik perdagangan curang beras di pasaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sempat dihentikan, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diperjualbelikan kembali di Provinsi Jambi. Penjualan masih difokuskan ke pengecer yang ada di pasar tradisional. Pemerintah pusat kembali mendistribusikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP setelah sempat dihentikan. Terakhir beras ini diperjualbelikan pada bulan Maret dan baru dijual kembali pada bulan Juli ini. Pimpinan wilayah Bulog Kanwil Jambi Ali Ahmad Naji Amsari mengatakan, pengawasan akan terus dilakukan agar beras SPHP tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan. Bahkan, sementara ini penjualan masih difokuskan pada pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional. Sementara untuk kios-kios yang berada di luar pasar harus mendapatkan surat keterangan dari kepala dinas terkait di pemerintahan daerah, sehingga penyaluran beras SPHP tersebut bisa tepat sasaran. Oh ya, ada dua program. Jadi ada program pemberian bantuan pangan ini, juga ada penyaluran beras SPHP. Cuma kalau beras SPHP ini masih fokus di pedagang pengecer di pasar. Ya, lebih ketat karena memang untuk menghindari terjadinya pengoplosan, ya kan, sebagainya. Selain itu, pemerintah juga akan mengatur jumlah pembelian beras SPHP tersebut. Setiap pembeli hanya diperbolehkan membeli 2 karung beras seberat 5 kg. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, jumlah penerima bantuan pangan beras pada masyarakat Kota Jambi berkurang dari tahun sebelumnya. Dari 27.000 lebih keluarga penerima manfaat, kini menjadi hanya 26.173 keluarga penerima manfaat. Sebanyak 26.173 warga Kota Jambi menerima bantuan ketahanan pangan berupa beras medium dari Bulog. Ini salah satu upaya untuk menekan harga di tengah mahalnya harga beras dan sejumlah bahan pokok. Meski demikian, jumlah penerima bantuan beras tersebut berkurang dari tahun 2024 lalu yang mencapai 27.000 lebih keluarga penerima manfaat. Hal ini disebabkan sudah banyak masyarakat miskin yang naik kelas atau keluar dari angka kemiskinan. Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan, total beras yang diberikan ke masyarakat Kota Jambi mencapai 523 ton. Bantuan ini cukup membantu masyarakat Kota Jambi karena dapat meringankan beban biaya sehari-hari. Sama manajer Bulog Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan sama para lurah, dua itu juga hadir dalam rangka penyaluran bantuan pangan dari cadangan pangan pemerintah berupa beras. Untuk Kota Jambi ini 26.173 penerima manfaat, masing-masing dapat 10 kilo Juni, 10 kilo Juli, diserahkan hari ini 20 kilo, berjumlah 523 ton. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, per keluarga mendapatkan beras sebanyak 20 kg untuk 2 bulan dari bulan Juni dan Juli. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat untuk keluar dari angka kemiskinan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat diminta untuk tidak meremehkan kasus DBD. Pasalnya, tahun ini ada 4 kasus kematian yang disebabkan karena keterlambatan pasien dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Angka kematian demam berdarah denggi atau DBD di Kota Jambi masih terjadi. Sejak Januari hingga Juli 2025 ini, dari 325 kasus, 4 kasus diantaranya meninggal dunia akibat dari demam berdarah denggi. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat kasus kematian pada demam berdarah denggi atau DBD ini disebabkan oleh karena keterlambatan pasien dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Diharapkan masyarakat untuk tidak menyepelekan kasus demam berdarah. Dibandingkan dengan kasus di tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 silam terdapat 625 kasus dengan 1 angka kematian. Kabid Pengendalian Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan,
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menerapkan pola hidup sehat, karena penyakit demam berdarah dengki ini berasal dari nyamuk yang mudah berkembang biak di lahan basah atau lembab. Upaya pemberantasan nyamuk DBD terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Selain melakukan fogging, mereka juga melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk membasmi nyamuk DBD tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani minta Forum Komunikasi MPI tingkatkan kualitas SDM daerah sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini dan kita masuk dalam segmen advertorial. Ya, saudara, menjadi salah satu pemeran utama dalam pertumbuhan ekonomi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani minta Forum Komunikasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam untuk menjadi jembatan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani meminta Forum Komunikasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam untuk menjadi jembatan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Dorongan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi saat menjadi pembicara pada pelantikan pengurus Forum Komunikasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam wilayah Provinsi Jambi periode 2025-2029. Wakil Gubernur Jambi mengatakan, visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi yang tertuang pada RPJMD 2025-2029 mengamanahkan upaya pemantapan keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai misi ketiga. Adapun program prioritasnya yaitu digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen kuat dalam mendorong kerja kolaboratif multi pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kebijakan digital yang adaptif, antisipatif, dan inklusif. Komitmen ini diupayakan untuk menangkap seoptimal mungkin manfaat dari kemajuan teknologi digital, di mana bonus demografi usia produktif saat ini mencapai angka lebih dari 65% dari jumlah penduduk. Pemantapan pembangunan generasi produktif yang berkualitas akan menjadi pemeran utama dalam pertumbuhan ekonomi di era digital. Yang sama-sama kita tahu, pertama redaksinya ya sedikit berbeda dengan periode yang lalu. Pertama adalah bagaimana memantapkan tata kelola pemerintahan, kedua bagaimana memantapkan ekonomi masyarakat daerah, yang ketiga ini adalah memantapkan kualitas sumber daya manusia. Saya berpikir bukan saja aset, tapi beliau adalah teman kami dalam membangun Jambi ini. Saya ingat waktu di tahun 80-an saya bersama-sama yang sekarang sudah profesor ini. Jangankan membangun Jambi, membangun daerah, dalam melaksanakan tujuan pembelajaran saja harus ada kolaborasi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berharap kebijakan dan intervensi pemerintah Provinsi Jambi dalam mengakselerasi transformasi digital mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan di daerah, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mendorong Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi mampu mencetak lulusan yang unggul. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mendorong Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi mampu mencetak lulusan yang unggul di bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan di daerah. Hal tersebut disampaikan Sekda Sudirman saat mewakili Gubernur dalam membuka acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Jambi. Sekda Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan kualitas kesehatan bagi masyarakat. Pemaksimalan kualitas pendidikan kesehatan dinilai akan memberikan kontribusi signifikan pada pemerataan pembangunan kesehatan di seluruh daerah. Kesehatan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi sangat berharap adanya kolaborasi baik antar seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan kualitas kesehatan yang merata. Sesuai visi Jambi Mantap, berdaya saing dan berkelanjutan, optimalisasi bidang pendidikan kesehatan ditargetkan dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten. Oleh karena itu, kita
apresiasi kepada Poltekkes. Upaya nyata yang selanjutnya kami apresiasi dari Pemprov Jambi adalah ini bagian dari membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Jambi. Kami berharap betul bahwa Poltekkes Jambi tentunya akan menjalankan amanah dengan baik. Pada acara pengenalan kehidupan kampus di Poltekkes Kemenkes Jambi, total diikuti oleh 3.106 mahasiswa baru. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78 dengan melakukan launching serentak koperasi merah putih di seluruh desa. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Percepatan pembentukan koperasi. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-78 tahun 2025 di halaman kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siula. Upacara dipimpin langsung Bupati Kerinci Monadi dengan mengusung tema nasional Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur. Dalam upacara tersebut, Bupati Monadi membacakan sambutan resmi Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang menegaskan peran strategis koperasi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Koperasi dianggap sebagai gerakan rakyat berbasis nilai kekeluargaan dan gotong royong sesuai amanat konstitusi. Pada momen itu, pemerintah Kabupaten Kerinci juga meluncurkan Koperasi Merah Putih secara serentak di seluruh kecamatan. Langkah itu merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan program nasional untuk membangun koperasi berbasis desa yang kuat, produktif, dan berdaya saing. Peluncuran ditandai dengan penyerahan SK Badan Hukum kepada perwakilan koperasi dari berbagai wilayah. Kita tidak bisa mewujudkan Indonesia emas dengan meninggalkan rakyat kecil. Kita butuh koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan, yang tidak hanya tumbuh di angka, tetapi juga mengakar di hati masyarakat. Koperasi sangat relevan dan strategis dalam mewujudkan beberapa cita Presiden Prabowo. Koperasi sektor pertanian secara nyata mendukung pencapaian swasembada pangan. Bupati Monadi mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung gerakan koperasi secara aktif. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat menuju Kerinci yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 215 koperasi desa dan kelurahan merah putih di Kabupaten Merangin turut diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Bupati Merangin mengungkapkan keberadaan koperasi merah putih senada dengan program atau visi dan misi Merangin baru. Bupati Merangin Muhammad Syukur turut serta meluncurkan koperasi desa dan kelurahan merah putih di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin. Secara daring, Bupati Merangin menyaksikan peresmian 80.000 lebih koperasi merah putih dan menyimak sambutan Presiden Prabowo. Selanjutnya, Bupati juga menyerahkan sertifikat badan hukum secara simbolik kepada para pengurus koperasi. Di Kabupaten Merangin terdapat 215 koperasi merah putih yang diresmikan dan siap beroperasi. Salah satunya yang menjadi percontohan nasional yakni Koperasi Desa Merah Putih Sidoharjo. Unit usaha yang dibangun berupa gerai sembako, gerai gas LPG, dan penyediaan pupuk yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Bupati Merangin Muhammad Syukur mengatakan koperasi desa dan kelurahan merah putih dapat mendukung pihaknya untuk mewujudkan visi dan misi Merangin baru. Melalui visi dan misi tersebut, Bupati dan jajarannya ingin mewujudkan perekonomian yang inklusif dengan ekonomi hijau berbasis keunggulan daerah. Hal ini senada dengan Koperasi Merah Putih yang bertujuan meningkatkan ekonomi berbasis gotong royong dengan memanfaatkan potensi lokal. Harapan kita kan ada prioritas dari tahan pangan 20% bisa menghasilkan sesuatu yang membantu, dan itu nanti bisa bekerjasama dengan desa. Mungkin telur, ayam, mungkin ikan dan lain sebagainya. Jadi 20% itu modal kuat bisa membantu ekonomi dan kerjasama dengan koperasi. Ini salah satu koperasi merah putih yang Desa Sidoharjo, ada di belakang juga pupuk. Nah, mudah-mudahan harapan kita nanti desa ini bisa menghasilkan produknya sendiri, bisa packing sendiri kemudian dijual di koperasi.
Bupati Merangin berharap ratusan koperasi ini dapat menghasilkan produk unggulannya sendiri serta mewujudkan kedaulatan pangan dengan meminimalisir kiriman komoditi dari luar. Dinas-dinas terkait akan mendukung pengembangan koperasi merah putih di Kabupaten Merangin. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara Bupati Sarolangun Hurmin menyerahkan SK pengangkatan P3K periode pertama formasi tahun 2024, sekaligus pengambilan sumpah jabatan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin. Sebanyak 2.300 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K periode pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menerima surat keputusan. Pengambilan sumpah janji jabatan P3K sekaligus menandatangani berita acara pengangkatan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Bupati Sarolangun Hurmin dalam sambutannya menegaskan disiplin bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sangat penting. Penegakan disiplin ini harus dilakukan secara objektif sehingga tidak berdasarkan faktor lain seperti sakit hati atau dendam, karena disiplin adalah kewajiban. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban menegakkan disiplin. Hurmin menjelaskan pelanggaran disiplin seperti penyalahgunaan narkoba atau tindakan asusila akan ditindak tegas tanpa menunggu putusan pengadilan. Selain itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja P3K. Bupati juga mengingatkan seluruh P3K untuk tidak terlibat dalam praktik judi online, sehingga bisa menjadi panutan di lingkungan kerja serta masyarakat. Hurmin juga meminta kepada seluruh P3K agar mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, yakni terwujudnya Sarolangun maju dengan 5 misi. Dan seluruh P3K harus bekerja dengan sepenuh hati dan profesional, melayani masyarakat dengan baik, dengan menanamkan mental melayani, bukan minta dilayani, dalam rangka mewujudkan budaya birokrasi yang berakhlak cepat, tanggap, dan berorientasi kepada pelayanan publik. Bangun daerah ini jangan keenak-enakan be kamu, mohon maaf lah. 2.364 yang diserahkan SK-nya hari ini. Sama-sama kita tahu, yang dulu TKB-nya cuma kita anggarkan 1 tahun itu 65 miliar lebih dan kurang. Karena diserahkan hari ini 2.364 lebih dan kurang 235 miliar. Berapa persen kenaikan tuh? Jangan nak main-main. 313 jiwa masyarakat Sarolangun ini kepengen seperti yang saudara hari ini. Cuma nasib menentukan. Jangan sia-siakan ini. Anggaran yang sebesar ini yang bisa kita gelontorkan untuk kepentingan masyarakat belakang ini. Jangan sia-siakan. Bupati Hurmin mengingatkan P3K bekerja berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa dalam menjalankan tugasnya harus mengabdi pada tempat tugas sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Bank Indonesia Perwakilan Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi. Kegiatan ini terkait optimalisasi minerba dan migas Provinsi Jambi. Dalam rangka diseminasi asesmen terhadap keuangan daerah, Bank Indonesia Perwakilan Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi melakukan kegiatan Forum Ekonomi dan Bisnis terkait optimalisasi minerba dan migas Jambi. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk sinergi antara otoritas moneter, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk menjawab tantangan hilirisasi, peluang hub energi, serta daya saing ekspor di Provinsi Jambi. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi Warsono mengatakan, dengan adanya Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi dapat menjadi ruang diskusi strategis untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan juga energi di Provinsi Jambi. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang minerba dan migas, khususnya dalam rangka menggali potensi dari komoditas ini, terutama dalam kontribusinya di sektor pertambangan, karena kita mengetahui benar bahwa pertambangan di Jambi ini merupakan sektor kedua yang memiliki pangsa pembentukan PDRB di Jambi.
Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johan Syah menyampaikan, Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi ini menjadi wadah untuk menentukan arah hilirisasi potensial pada sektor minerba dan migas Provinsi Jambi. Memang baik batu bara maupun migas ini cukup baik di Provinsi Jambi. Tinggal kita bagaimana kita mengelola dengan baik. Nah, ini yang menarik terkait dengan hilirisasi. Nah, ini memang Pak Ansari ya, memang kita akui bahwa memang hilirisasi terkait dengan ini batu bara ini di Jambi belum ada Pak. Nah, padahal batu bara Jambi ini kita mensupport juga terkait dengan PLN Pak. Johan Syah juga mengatakan, dengan adanya diskusi ini, pemerintah provinsi dapat menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi Jambi yang inklusif serta berkelanjutan terutama di sektor minerba dan migas Provinsi Jambi. Yazir Alza, TVRI Jambi, melaporkan. SK Tenaga P3K Kabupaten Bungo Formasi 2024 tahap 1 diserahkan bulan September 2025. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, formasi P3K Kabupaten Bungo tahun 2024 didominasi oleh tenaga guru. Penyerahan surat keputusan pengangkatan dijadwalkan paling lambat bulan September 2025. Sebanyak 433 peserta dinyatakan lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kabupaten Bungo formasi tahun 2024 tahap 1. Data resmi BKPSDMD Bungo menyebutkan bahwa formasi terbanyak berasal dari tenaga guru. Kepala BKPSDM Bungo, Raden Wahyu Sarjono mengatakan, dari 433 orang, terdiri dari 152 orang tenaga guru, 148 orang tenaga kesehatan, dan 133 orang tenaga teknis. Komposisi ini memperlihatkan kebutuhan besar Kabupaten Bungo terhadap tenaga pengajar di setiap daerah yang jauh dari kota Bungo. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara, penyerahan SK Tenaga PPPK akan dilakukan pada pertengahan bulan September 2025. Nah, SK P3K ini sedang kami proses untuk pengusulan NIP-nya. Jadi mungkin kami harapkan bisa secepatnya, tapi selama-lamanya nanti pertengahan September 2025 ini sudah kita serahkan. Itu formasi paling banyak, formasi di guru atau teknis Pak, tahun ini Pak? Untuk tahun ini sampai dengan tahun-tahun sebelumnya formasi terbanyak tetap guru. Untuk penyerahan SK nunggu NIP dulu Pak? Tunggu NIP dulu, nanti karena ini kan proses pengusulan NIP dari KPKN dulu. Selain itu, dari sisi latar belakang sebagian besar peserta yang dinyatakan lulus adalah mereka yang selama ini telah mengabdi di lingkungan Pemkab Bungo. Proses verifikasi dan validasi data tengah dilakukan sebelum penyerahan SK secara resmi. BKPSDMD Bungo memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan termasuk pemenuhan administrasi hingga terbitnya surat keputusan pengangkatan. Muhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Merangin menyoroti tempat penyakit masyarakat, termasuk tempat hiburan malam dan lokasi yang dikabarkan jadi tempat praktek prostitusi. Pengelola tempat ini sudah diperingatkan dan akan ditindak bila kembali beroperasi. Sejumlah warung dan tempat hiburan malam di Kabupaten Merangin meresahkan masyarakat. Sebab sebagian lokasi tersebut diduga menjadi tempat penyakit masyarakat, salah satunya praktik prostitusi. Wakil Bupati Merangin Abdul Hafid mengatakan, fenomena ini mendapatkan sorotan dari pemerintah Kabupaten Merangin. Pemerintah daerah ini berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan desa setempat agar tempat penyakit masyarakat ini dapat ditutup. Melalui Satpol PP, pemerintah Kabupaten Merangin juga akan memberikan surat peringatan pada sejumlah warung yang diduga menjadi tempat penyakit masyarakat. Remang-remang yang terkait terutama di daerah jalur 2 Kodim, itu Satpol PP akan surati peringatan. Dan kemarin
memang dari Satpol PP supaya koordinasi dengan bagian hukum supaya nanti tidak timbul masalah. Ketika kita sudah nyurati dengan cepat, tahu-tahu timbul masalah, itu malah yang tidak baik kan. Jika peringatan tidak diindahkan, pemerintah Kabupaten Merangin akan melakukan razia dan menutup langsung lokasi tersebut. Sementara itu, sejumlah salon, kafe, dan panti pijat sempat ditinjau oleh pemerintah Kabupaten Merangin dan diverifikasi sudah memiliki izin. Tempat ini diharapkan beroperasi sesuai izinnya dan tidak digunakan untuk praktik ilegal seperti prostitusi. M. Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. Tadi Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Zain Akbar. Dan saya Cynthia Dwi Anggraini bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.